Berkesan di hari pertama menginjakkan kakiku di Zimbabwe adalah, aduh, kok deso gitu ya? By the way, ini adalah Harare, ibu kotanya Zimbabwe. Selamat datang di Harare. Perjalananku datang ke Zimbabwe bukan berangkat dari Indonesia, melainkan dari Doha, Qatar, yang mana menghabiskan penerbangan selama 17 jam lamanya. Itu pun bukan penerbangan langsung, melainkan transit di 3 negara. Pertama terbang ke Dubai dulu, lalu ke Ethiopia, kemudian ke Zambia, baru ke Harare, Zimbabwe. Pesawatnya pun tidak satu maskapai, melainkan menggunakan 2 maskapai perusahaan, maskapai Fly Dubai dan Ethiopian Airlines. Keesokan harinya, hari pertama di Harare, aku pergi ke pasar lokal. Oh iya, ini adalah host aku. Kali ini host aku bukan orang hitam, tapi orang kulit putih. Namanya Martin. Hello Martin. Hello. Welcome to Zimbabwe. Welcome to Zimbabwe. How is Zimbabwe? Zimbabwe is very nice. You like Nice and it? green at the moment. Yeah, all green in Zimbabwe. Happy to be here. How long have you been in Zimbabwe? Many years. Many Whole years, life. whole life you're in Zimbabwe. Born and grew up in Zimbabwe. Interesting. Beliau adalah orang Zimbabwe, lahir dan besar di Zimbabwe yang beretnis kulit putih. Untuk diketahui ada populasi etnis kulit putih di Zimbabwe. Mereka adalah warga negara Zimbabwe, lahir dan besar di Zimbabwe. Hanya saja jumlahnya sedikit, kurang dari 1% dari jumlah penduduk. Jadi nggak semuanya hitam loh ya, baik di Zimbabwe ataupun di negeri Afrika lain. Di sini bahasa resminya adalah bahasa Inggris, tetapi Zimbabwe juga mempunyai berbagai bahasa daerah. Yang membuatku terkejut adalah di Zimbabwe kursnya menggunakan US dollar, dolar Amerika. Oh my god! Sebelumnya aku nggak pernah tahu hal ini. Ternyata ada negara di Afrika yang menggunakan mata uang US dollar sebagai mata uangnya. Ini udah sampai di pasar. Aku belum mandi jadi kumut-kumut, malu tak mukaku. By the way, ini aku lagi di pasar tradisional di Harare, Zimbabwe. Martin mengajakku jalan-jalan ke pasar tradisional kecil di Harare. Jangan tinggalkan barang-barang berharga di mobil. Tapi harganya itu loh nggak kecil. Harganya semua ditulis dalam mata uang dolar. Ini harganya dalam dolar ya guys. Gila, mahal banget. Ini pisang 1 kilo 1,4 dolar, kurang lebih 25.000. Gila. Jeruk pun dihargai 2,8. Harga jeruk di sini 40 ribuan per kilo. Gila sih harganya, astaga. Wah, aku sendiri juga baru tahu nih saat sampai di Zimbabwe, ternyata mata uangnya adalah US dollar. Aku sendiri baru tahu saat sampai di Zimbabwe, ternyata di pasar kecil pun menggunakan dolar. Semuanya menggunakan dolar Amerika. Ada sih mata uang lokal Zimbabwe yang baru diluncurkan tahun 2024, namanya Zimbabwe Gold atau ZIG, tapi di mana-mana lebih umum menggunakan dolar, khususnya untuk traveler. Awalnya pikirku setelah cabut dari Qatar, aku bisa menghemat di Zimbabwe. Ternyata malah lebih murah di Qatar daripada di Zimbabwe. Terasa miskin rasanya diri ini saat melihat harga dalam bentuk dolar di sini, terus diterjemahkan dalam bentuk rupiah. Dari pengamatanku, hasil sayuran di Asia Tenggara, Indonesia lebih melimpah dibandingkan di banyak negara di Afrika, termasuk Zimbabwe. Di Zimbabwe maupun di Afrika bagian selatan, iklimnya cenderung lebih kering dan biasanya hanya memiliki 1 musim tanam per tahun. Ditambah lagi akses terhadap air, teknologi, dan logistik pertanian masih terbatas sehingga hasil sayuran tidak semelimpah di Asia Tenggara. Apalagi Zimbabwe baru-baru ini mengalami kegagalan panen dikarenakan kekeringan parah. Akibatnya harga-harga pangan melonjak drastis. Terlebih buah-buahan dan sayuran segar seringkali harganya lebih mahal. Is anything that you like?
I like. Pada tahun kemarin, 2024, Zimbabwe mengalami kekeringan terparah dalam 40 tahun terakhir hingga menyebabkan terjadinya defisit pangan. Jadi, Zimbabwe terpaksa banyak mengimpor bahan pangan dari berbagai negara. Siapa tahu kalian tertarik memulai bisnis ekspor ke Zimbabwe, ada peluang nih untuk mengekspor hasil pertanian seperti jagung, gandum, minyak nabati, beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan tahu nggak sih, yang gak habis pikir, Singapura, negeri yang gak punya sumber daya alam, sempat menjadi salah satu top importer beras buat Zimbabwe. Sekarang waktunya menghitung dan membayar berapa sih total belanjaan kebutuhan makanan dan sayur-sayuran di sini sambil dihitung mas-masnya pakai kalkulator. Oh iya, di Zimbabwe nggak menggunakan kantong plastik. Di sini menggunakan kantong kertas. Dan totalnya habis 90 US dollar. Yes. $90. Saat belanja di pasar, Martin berpapasan dengan kawannya di sini. Secara umum, pasar yang kami kunjungi ini tempatnya bersih dan tertata rapi. Sayur-sayuran dan buah-buahannya seger-seger. Nah, itu tempat pasar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nggak terlalu besar sih, kecil di sini. Udah selesai. Keesokan harinya, aku pergi bersepeda di Harare. Wah, jalanan di Harare sini cukup nyaman buat goesan. Permukaannya halus, banyak pemandangan hijau, udaranya segar, lalu lintasnya juga nggak terlalu ramai. Jadi enak buat goesan. Akan lebih enak lagi kalau goesannya ada temennya. Sayangnya aku sendirian aja nih. Sepeda yang kupakai ini kupinjam dari housekeepernya Pak Martin. Aku goesan di sekitar kawasan rumahnya Martin, yang ternyata termasuk area pemukiman kelas menengah ke atas. Kulihat di sini rumah-rumahnya besar-besar dan tertata rapi, ditambah hampir semuanya ada pagar-pagar listriknya. Waktu pertama kali sampai, aku sempat merasa agak takut karena lingkungannya begitu sepi, tidak ada banyak aktivitas orang berlalu lalang. Tapi kata Martin, daerah ini tergolong aman sepanjang keluarnya di siang hari. Yang penting nggak keluar sendirian di malam hari. Harare memang punya karakter kota yang unik, tertib, tenang, dan penuh dengan ruang terbuka hijau. Meski nggak seramai kota-kota besar lainnya, ada kedamaian tersendiri di balik kesunyian dan jalannya. Walau bagai kita terpisah jauh, hati kita selalu dekat. Panas banget cuy, astaga. Sampai ngos-ngosan gue. Ini aku berhenti di pinggir jalan, berteduh di bawah pohon. Saking panasnya. Ini sepedanya aku parkir di sini. Terus saking ekstrimnya kebanyakan jalan kaki sampai sandalku copot. Karena ini high heel-nya udah copot sekalian, ini aku copot sekalian biar sama. Astaga. Selama aku duduk di sini nggak ada loh yang gangguin aku, nggak ada yang namanya catcalling. Di situ ada penjual, penjual jagung bakar. Mau ke situ ah. How much for one? 1 cent. Huh? 50 cents. 50 cent. You have change? Change. $5. $5. Wah, harga jagung bakar di pinggir jalan nggak mahal ya.
$1 dapat 2. Kutanya duitku $5, apakah ada kembaliannya? Abangnya jawab ada. Cara bakarnya itu loh berbeda banget. Biasanya kan pakai arang, tapi ini pakai kayu bakar. Terus tungku pemanggangannya pun unik banget, tradisional banget. Apa mungkin di Zimbabwe nggak ada arang ya? Oh, ready. So 2 is $1. Waduh, biasanya kalau aku beli jagung bakar di desaku, pilihannya itu banyak. Ada yang manis, pedas manis, bahkan dibumbui rempah-rempah. Tapi di Zimbabwe beda banget. Jagung bakarnya cuma dibakar polos, tanpa bumbu. Jadi ya rasanya hambar. Teksturnya juga masih keras, jauh dari lembutnya jagung bakar di rumah. Tapi ya udahlah, lumayan juga buat makan siang murah hari ini. Cukup dengan sebatang jagung bakar. Makan 2 nggak habis. Sejak tadi gowes keliling jalanan di Harare, aku belum nemu penjual makanan lain di pinggir jalan. Yang ketemui cuma jagung bakar ini aja. Memang sih street food di Zimbabwe itu nggak banyak, pilihannya terbatas dan suasananya pun lebih tenang. Nggak ada hiruk pikuk seperti di pasar atau kaki lima. Mungkin memang budaya kuliner jalanannya nggak sekuat seperti di Asia. Setelah selesai makan jagung bakar, aku lanjut gowesan lagi keliling Harare. Udaranya sih sebenarnya nggak terlalu panas, masih lebih panas di Indonesia. Kalau di Indonesia itu rasanya lebih sumuk gitu, gerah dan lembab. Di Harare aku nggak butuh AC meskipun di siang hari. Tapi yang bikin gak kuat adalah terik sinar mataharinya itu kuat banget. Cahayanya lebih tajam dan menyengat langsung ke kulit. Rasanya kulitku kayak kebakar pakai laser. Makanya, walaupun cuacanya panas kering, aku tetap pakai jaket biar kulitku nggak gosong. Sekarang aku mau nyebrang dulu, cari minimarket buat beli minuman. Lokasinya agak jauh, tapi nggak masalah, sambil gowes santai. Untungnya aku selalu siap sedia bawa dolar fisik saat traveling, jadi nggak ribet kalau butuh belanja cepet. Ngomong-ngomong, di Zimbabwe ini ada aturan soal uang. Mereka cuma mau terima dolar Amerika seri baru. US dollar yang dicetak sebelum tahun 2006 sering ditolak, baik di toko, bank, ataupun di pedagang. Jadi meskipun uangnya agak lecek atau lusuh, asal masih seri baru, masih aman buat transaksi. Kantongku kembali menangis melihat harga-harga di supermarket di Harare. Harga susu mencapai 4-5 dolar, margarin 2 dolar, sayur-sayuran 2 dolar, sebungkus timun 2 dolar. Padahal Zimbabwe ini bukan negara kaya, tapi harga-harga kebutuhan pokoknya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ya, beginilah betapa ngerinya dampak nyata dari hyperinflasi dan krisis ekonomi berkepanjangan. Oh iya, ini adalah supermarket namanya Spar. Jaringan supermarket modern seperti ini menerima kartu Visa dan Mastercard. Jauh lebih murah belanja di pedagang kaki lima sih. Cuma di daerah dekat sini gak ada. Let's go. Woohoo. Bila kau rindu pejamkan matamu dan rasakan aku. Dari berangkat sampai sekarang pulang, selain jalanannya sepi, aku nggak melihat ada pesepeda lain di jalan. Padahal jalurnya cukup enak untuk gowesan. Senang rasanya bisa keliling naik sepeda di Harare. Masyarakatnya pun meskipun cewek asing bersikap biasa aja ketika ngelihat diriku. Nggak neko-neko, malah sangat ramah banget dan banyak yang menyapa di jalan. Saat jalan kaki pun kalau berpapasan dengan penduduk lokal, sering kali mereka menyapa duluan.
Malam harinya, Pak Martin membawaku masuk ke komunitas orang kulit putih di Harare. Ini kafe, tapi bukan kafe biasa. Ada lantunan musik di sini, banyak yang kesini membawa keluarga dan anak-anaknya. Acaranya kumpul-kumpul komunitas, keluarga, joget-joget, minum-minum, dan sebagainya. Mayoritas di kafe ini adalah orang-orang kulit putih, jadi aku malah yang paling hitam di sini. Saat di sini, aku juga ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang Zimbabwe yang berkulit putih. Kemudian kami membeli makan malam di sini. Makanan rumahan masakan ibu ini harganya $10. Ibunya aku pikir orang muslim dari Afrika Timur, ternyata setelah kutanya beliau adalah orang asli Zimbabwe. Wah, Zimbabwe multiras juga dong negaranya. Waalaikumsalam, how are you? The best beef curry in the world. Guaranteed. I'll never put a five. Papa does. Okay. You look like from Sudan. I'm from Zimbabwe, born and daughter. Oh, okay. Can pickles, Okay. onion and tomato something. Dari pengalamanku menjelajahi negeri-negeri Afrika sebelumnya, seperti di Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Ethiopia, terus Afrika Selatan, Mauritius, hingga negara-negara Arab di Afrika Utara dan sebagainya, Zimbabwe sejauh ini adalah negeri di Afrika yang menurutku paling mahal. Bahkan termasuk salah satu negara termahal yang pernah aku kunjungi. Martin sendiri juga beberapa traveler lain mengatakan hal yang sama. Apalagi di sini cruise-nya menggunakan dolar Amerika. Kalau di Eropa sih masih mending, harga memang mahal, tapi gajinya juga tinggi dan fasilitas serta infrastrukturnya pun bagus. Nah, kalau di sini gajinya seperti dagelan, biaya hidup tinggi, fasilitas minim, padahal ini negara miskin. Aku malah kasihan sama rakyat Zimbabwe. Terima kasih sudah nonton. Dah.